Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita akan coba membahas tentang UIN, PPG, kinerja, yaitu tentang portofolio dan praktek pembelajaran. Kalau praktek pembelajaran saya rasa teman-teman semua sudah paham, tapi kalau untuk portofolio ini mungkin menjadi pertanyaan atau ganjalan di benak kita saat ini. Apa saja tuh yang akan kita kerjakan, apa saja yang harus kita penuhi. Nah, nanti coba kita bahas bersama-sama di sini. Semoga penjelasan ini memberi gambaran untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi seperti ini yang dinilai. Aspek dua yang dinilai itu ada kemampuan mengembangkan perangkat, ini pasti sudah bisa dan menguasai tentang hal ini. Penampilan dalam pembelajaran di kelas real, nanti kemungkinan kita buat video. Nanti kita tunggu aja kebijakan LPTK masing-masing. Nah, yang jadi ganjalan itu tentang portofolio. Jadi kalau yang ini yang mengajar itu seperti ini, kita mengajar selama 30 menit, terus videonya dikirimkan seperti itu. Nah, pengisian portofolio dilakukan bersama dengan pengiriman perangkat dan video pembelajaran. Jadi saat kita mengirimkan video, nanti komponen portofolio itu kita kirimkan juga. Ya, nah ini dia. Melaksanakan penelitian dan publikasi. Apa yang dilakukan di sini adalah yang pertama laporan penelitian, bisa berupa PTK. Bapak Ibu pernah buat PTK, teman-teman pernah buat PTK, itu bisa digunakan. Artikel yang disebenarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu. Jika jenengan pernah buat artikel, ini juga bisa. Buat jurnal ilmiah, mau itu bisa digunakan. Dan ilmiah populer yang di model majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin yang relevan. Jadi, untuk yang melaksanakan penelitian dan publikasi ini, intinya kita sebagai guru pasti pernah melaksanakan atau membuat PTK, penelitian tindakan kelas, itu bisa digunakan. Kalau melakukan refleksi diri, itu berupa narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi. Jadi ini nanti berupa narasi. Di refleksi ini nanti kita buat berupa narasi. Mencari informasi baru, itu kegiatan peningkatan kompetensi diri, pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, dan konferensi. Makanya saat ini di masa pandemi ini banyak sekali seminar-seminar, webinar itu online, nanti berupa sertifikat dikirim, kita dapat sertifikatnya berupa sertifikat elektronik, kita cetak, itu bisa digunakan di ini, dimasukkan ke dalam komponen mencari informasi baru. Jadi, mari saat ini kita giat atau tekun untuk mencari informasi baru atau mencari sertifikat lah, lebih tepatnya kita mencari sertifikat itu. Giat meskipun kegiatan PPG ini sangat sibuk, ya mari kita luangkan waktu, kita membuat mencari ini, informasi baru. Bisa lewat seminar, webinar, konferensi. Kita cari sertifikat sebanyak-banyak, jangan hanya satu atau dua saja. Yang keempat, menghasilkan karya inovasi. Hasil karya berprofesi, buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga. Ini karya inovasi itu, kita kemarin sudah membuat bahan ajar berupa modul, itu bisa digunakan. Jadi, kalau di kampus saya, itu sudah bisa digunakan. Jadi karya inovasi kita yang kita buat kemarin berupa modul, LKPD, itu termasuk salah satu karya inovasi itu sudah bisa digunakan. Nah, ini karya inovasi baru. Karya inovasi dilakukan dengan bukti pernyataan hasil karya ditandatangani mahasiswa atas materi 6.000. Jadi, hasil karya semua itu tadi nanti dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya, bahwa itu buatan kita. Asli buatan kita, bukan plagiatisme, dan nanti dikuatkan dengan materi 6.000. Materi 6.000. Interval waktu pengumpulan bukti mahasiswa PPG dalam jabatan portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 2 tahun terakhir ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi yang dikumpulkan nanti dalam dalam komponen portofolio itu bisa merupakan karya yang kita buat 2 tahun terakhir. Jadi kalau karya waktu kita masih kuliah dulu,
misalkan sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi paling lama itu ya tahun 2018 masih bisa digunakan. Disisipkan dalam komponen portofolio ini bisa dikumpulkan gitu. Ini kalau yang prajabatan nggak usah dibahas ya karena kita memang bukan di dalamnya, kita di dalam jabatan. Pengisian borong dan bukti di laman UKM. Nah, ini deskripsi kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Nanti ada pengisian seperti ini. Yes, nanti kita tunggu apa namanya pengarahan dari KLPTK masing-masing. Ini pasti nanti lebih jelas lagi. Yang jadi masalah itu masalah ini tadi loh. Portfolio. Itu pasti banyak yang mengganjal apa saja tuh yang harus kita siapkan, apa saja nanti yang kita publikasikan, apa saja yang nanti kita kumpulkan. Jadi ini yang kita kumpulkan yang bersama itu lagi ya, laporan penelitian, melakukan refleksi diri. Jadi apa itu namanya? Kita itu membuat narasi begitu. Membuat narasi pasti nanti formatnya bagaimana LPTK masing-masing akan memberikan format. Mencari informasi baru, peningkatan kompetensi diri, berupa diklat, seminar, webinar, itu banyak sekali di masa pandemi ini. Diklat-diklat online itu banyak. Monggo mari kita ikuti, kita cari sertifikat sebanyak-banyak. Terus hasilkan karya profesi, hasil karya profesi. Karena profesi kita sebagai guru, maka yang diajarkan adalah yang berhubungan dengan kependidikan. Contohnya modul ajar itu adalah karya profesi kita. Itu LKPD, itu juga media pembelajaran, itu juga. Nah, ini untuk skor kreditnya. Ini nanti lebih jelasnya akan diterangkan oleh TK masing-masing. Jadi kalau internasional itu skornya 3, nasional ini seperti ini. Nilainya skornya. Refleksi pengembangan diri. Ini contoh seperti ini. Diklat latihan fungsional dan teknis. Lebih dari 960 jam skor 15. Diklat fungsional teknis lebih dari 400 sampai ini. 30 sampai 80 jam itu skornya 1. Jadi kalau kita ikut diklat atau latihan itu teknis formulah pencarian informasi baru itu kalau hanya 30 sampai 32 jam misalkan. Kata 32 jam itu skornya hanya 1. Bagi yang CPNS yang dulu yang saat ini sudah PNS, CPNS tahun 2019 yang lalu mungkin diklat latihan dasar itu termasuk diklat latihan fungsional itu ada 500 berapa jam itu nilainya 6. Nanti insya Allah bisa dimasukkan. Nah ini penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 orang dosen penguji UKIN di tiap lembaga penyelenggara ujian. Setiap dosen memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Nanti yang menilai 2 orang dosen, tapi insya Allah selama ini masih dikerjakan oleh manusia, maksudnya dinilai oleh manusia, kita insya Allah dibantu untuk lulus. Karena kalau tidak lulus nanti kredibilitas kampus dipertaruhkan di sini. Jadi sebisa mungkin dosen pasti membantu kita untuk lulus. Khawatir, kita loskan saja, losel. Skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio, melaksanakan penelitian dan publikasi 2, melakukan evaluasi diri 1,5, mencari informasi baru 1,5, menghasilkan karya inovasi 2, skor total maksimum 7. Jadi semua komponen ini jika terpenuhi maka nilainya adalah 7. Skor maksimum tiap mahasiswa. Jadi misalkan kita ada PTK itu nilainya 2, melakukan refleksi diri 1,5. Cari informasi baru lewat webinar tadi, diklat, online dan sebagainya itu 1,5. Menghasilkan karya inovasi baru, karya inovasi di bidang profesinya, misalkan pengen ajar, modul, buku, diklat dan sebagainya itu nilainya ada 2. Maksimum untuk tapi artinya kan kalau skor maksimum 7 berarti ada skor berarti kita bisa tidak maksimum misalkan ada skor 6, skor 5 dan sebagainya. Beberapa komponen yang tidak terpenuhi maka nilai tidak maksimum. Insya Allah tetap lulus. Kita yakin bahwa
Guys, 6 kali skor praktek pembelajaran plus nilai portofolio dibagi 7. Nanti ya seperti ini. 6 skor praktek pembelajaran, 6 skor praktek pembelajaran tadi yang ini 0 dulu ya, ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 6, ini, ini 6, terus ditambah nilai portofolio, nilai portofolio ini, nanti dibagi 7. Nanti kita akan keluar nilai UP-nya. Insya Allah lulus, kita yakin lulus. LPTK kita masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini bisa memberikan pencerahan, bisa membuat kita tahu gambaran apa yang akan kita lakukan di nanti di itu. Karena memang UGM tahun ini berbeda dengan UGM tahun lalu. Karena tahun lalu hanya mengajar, diawasi oleh dosen, sudah dinilai. Kalau tahun ini kita daring, full daring, kita mengajarnya ya mandiri, mengumpulkan beberapa video, plus nanti ada mengumpulkan komponen portofolio. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.